Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa? Supaya materi yang nanti Bu Intan sampaikan, terus pembelajaran kita hari ini dapat kalian terima dan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Berdoa dimulai sama ketuanya. Ketuanya enggak masuk ya? Oh iya, diwakili aja. Siap, doa mulai. Oke, terima kasih anak-anakku. Jadi kita mulai ya. Sebelum kita mulai, nanti Bu Intan akan memberikan tentang materi yaitu studi lanjut dan profesiku. Jadi kenapa Bu Intan memberikan layanan atau bimbingan klasikal tentang materi studi lanjut dan profesiku? Karena apa? Kemarin waktu Bu Intan memberikan kalian informasi tentang angket atau membagikan angket, hasil dari angket itu adalah tentang studi lanjut dan profesiku itu masih tinggi. Berarti apa kalau masih tinggi? Kalian belum memahami ataupun bahkan masih bingung nih. Esok itu mau kemana sih? Kayak gitu. Jadi besok tuh aku mau kemana ya? Mau ngapain ya? Aku tuh harus bagaimana ya? Nah itu tuh masih bingung. Makanya saya mau memberikan tentang studi lanjutan dan profesiku. Ada yang tahu nggak studi lanjutan itu apa sih? Sekolah lanjutan. Nah, sekolah lanjutan. Berarti kalau SMP itu sekolah lanjutannya kemana? SMA. Nah, SMA sama SMK ya. Nah, itulah studi lanjutnya. Terus bagaimana nih perasaannya? Karena kan ini siang. Tadi sudah ada mapel banyak banget. Ada sebelumnya apa? Informatika. Nah, pasti kan udah capek, lelah. Bagaimana perasaannya kalian hari ini? Ada yang merasa ngantuk? Wah, ngantuk, lelah ya. Terus ada yang lagi sedih? Oh, bahagia. Ada yang marah? Tidak ada, alhamdulillah. Sakit? Ada yang sakit nggak di sini? Nggak ada, alhamdulillah semuanya sehat. Ada yang biasa-biasa aja. Biasa. Ada yang bahagia? Ya, alhamdulillah bahagia. Ada yang ngantuk sama bahagia ya. Jadi semoga apa? Yang kalian ekspresinya ada di sini semuanya, semoga setelah ini yang bahagia semakin bahagia, yang ngantuk semakin semangat gitu ya. Terus sebelum kita lanjutkan ke tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ada yang nggak masuk? Oh, nihil. Berarti semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Kemarin yang sakit udah masuk ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu adalah peserta didik atau kalian itu mampu mengenali setelah lulus SMP itu mau kemana sih? Studi lanjutnya tuh apa aja sih? Terus kalau mau ke SMA, SMA itu seperti apa? SMK itu seperti apa sih? Nah, itu. Jadi tujuannya kalian mengenali terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah kalian mengenali, kalian dapat nih membuat jalur pendidikan. Daftar. Oh, yang sesuai dengan minatku aku ke sini. Oh, yang sesuai bakatku aku harus ke sini. Gitu. Terus kemudian setelah itu kalian mampu nih menentukan sekolah lanjutan karirnya. Setelah kalian tahu nih, oh bakat aku tuh di sini, berarti aku bisa nih nentuin mau ke SMA atau mau ke SMK. Oh, aku sukanya praktek. Oh, aku sukanya teori. Aku sukanya membaca dan belajar. Aku harusnya kemana nih? Nah, setelah ini saya harapannya nanti kalian bisa menentukannya dan bisa memilih. Jadi nanti setelah lulus kalian sudah nggak bingung-bingung lagi. Duh, aku mau ke SMA mana ya? Aduh, aku mau ke SMK mana ya? Udah nggak usah kayak gitu. Udah biasa, udah tahu. Oh, aku mau ke sana. Kalau nggak keterima ke sana, udah ada plan B-nya nih. Aku mau ke sini, udah ada gitu. Next ya. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, ada ice breaking. Tadi ada yang ngantuk, ada yang biasa-biasa aja. Semoga yang ngantuk, yang biasa-biasa aja itu jadi bersemangat, tidak mudah lelah. Sekarang ada kertas kan? Tadi sudah saya kasih bagi-bagi kertas. Sudah dibagi 2? Sudah. Ice breaking-nya yaitu adalah tangan, tangga, dan tangkap. Nah, kalian berdiri dulu semuanya. Kita akan bermain ice breaking. Sudah? Sudah berdiri semuanya? Oke. Kalian sudah tahu permainannya yaitu adalah tangan, tangga, dan tangkap. Berhadapan-hadapan dengan lawannya, satu meja saja. Nah, nggak apa-apa. Yang satu nggak apa-apa. Apa sini sama Bu Intan? Di depan sini sama Bu Intan? Nggak apa-apa sini. Sini sama Bu Intan. Bu Intan juga akan pegang.
Ini berdua kita. Oke. Kita main di sini ya, berdua ya. Jadi tangan yaitu tangan, tangga, tangkap, rebutan dari kertas yang dipegang sama teman kalian. Oke? Paham? Hah? Ini dipegang gini, nanti kalau saya bilang tangkap, kita rebut-rebutan. Oke? Paham? Paham. Oke. Tangan. 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 Tangga. Tangga. Tangkap. Nah, gitu. Bisa diulangi lagi, lebih bersemangat lagi bisa? Bisa bersemangat lagi? Bisa. Lebih semangat lagi ya. Satu kali lagi. Tangga. Tangga. Tangan. Tangan. Tangkap. Nah, gitu. Siapa yang mendapatkan punya temannya? Nggak ada. Oh, dapat. Temannya nggak fokus nih. Oke, semuanya tepuk tangan buat semuanya. Duduk lagi. Oke, sudah panas? Sudah melek nih matanya? Sudah nggak ngantuk? Sudah, oke. Kita lanjutkan ya. Apersepsi. Dari materi ini ada apersepsinya, yaitu adalah sekolah menjadi tempat untuk mengembangkan atau kapasitas intelektual, sosial, kejurusan, atau karir. Banyak pilihan sekolah setelah lulus SMP. Untuk itu perlu memahami sekolah lanjutan, memahami minat jurusan agar dapat menentukan pilihan karir yang tepat. Itu jadi dari materi ini ada tujuannya seperti tadi, dan apersepsinya seperti menentukan karir, kejuruan sesuai dengan minat kalian. Nah, pertanyaannya, nah di sini, siapa yang mau lulus SMP ke SMK? Coba angkat tangan semuanya, yang mau ke SMK mana? SMK. Oh, lumayan banyak. Ada yang mau ke SMA? Oh, lumayan banyak juga nih. Separuh-separuh. Ada yang MA? Oh, satu MA sendiri. MAK? Nggak ada. Oh, adanya yang banyak ada ke SMA. SMK itu separuh-separuh ya, 50-50. Terus, kalian mau melanjutkan ke studi lanjut atau mau bekerja? Studi lanjut, ada yang bekerja, ada yang kerja sambil sekolah, bisa nggak kira-kira? Bisa, sekolah sambil kerja, itu macam-macam ya. Terus, apa nih bakat dan minat saya? Sudah memahami belum bakat minatnya yang kita miliki? Sudah. Apa bakat minatnya, Mbak? Tari. Tari, suka menari. Mau kemana tadi? SMA apa SMK? SMA. Oh, mau ke SMA. Terus kamu bakat minatnya apa? Belum tahu. Belum tahu. Dia masih bingung nih, bakatnya itu apa sih? Minatnya itu apa? Kalau kamu udah tahu belum bakat minat kamu? Memasak. Memasak. Jadi ada yang bakat minatnya, ada yang tari, ada yang memasak. Mungkin ada juga yang tadi kemarin apa? Ada yang main sepak bola enggak? Ada. Ada yang suka voli? Ada yang suka musik? Ada. Nah, itu ada bakat minatnya, ada banyak banget. Mungkin kalian perlu menggali potensi diri kalian sendiri biar kalian tuh tahu bakat minat kalian tuh apa. Tuh. Next ya. Nah, minat itu apa sih sebenarnya? Oke, kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan. Jadi minat itu apa sih? Keinginan. Keinginan yang ada pada diri kalian. Ya, diri kita sendiri. Jadi keinginan kita tuh apa sih? Aku tuh pengen kemana sih keinginannya? Nah, itu adalah minatnya. Sedangkan bakat apa? Kemampuan atau potensi diri. Kalian tuh apa sih? Potensiku apa ya? Seperti dia, bakatnya di nari. Oh, supaya dia bisa berkembang, berarti dia perlu mengembangkan kesenian tarinya. Ada yang bakatnya di voli. Supaya bisa jadi atlet tari, oh, dia harus terus-terus berlatih, kayak gitu. Ada yang suka musik nih. Kalau musik punya bakat musik tapi nggak diasah, sama saja. Besok not-notnya lupa. A itu yang mana, C yang mana, D minor yang seperti apa.
Tapi kalau terus diasah, nanti kalian bisa jadi ahli atau mahir. Tuh. Nih bakat. Apa sih karir? Apa? Coba karir. Ada yang mau jawab? Karir apa? Tahu nggak? Apa Mbak? Coba, karir apa? Pekerjaan tanpa keahlian khusus. Pekerjaan tanpa keahlian khusus katanya. Kita lihat ya, karir itu apa sih sebenarnya? Karir adalah perjalanan profesional seseorang dalam mencapai tujuannya di dunia kerja, termasuk pengalaman, kualifikasi, prestasi, dan posisi yang diambil dalam organisasi. Jadi biasanya disebut kayak wanita karir. Ibu itu wanita karir ya. Kenapa disebut wanita karir? Karena dia pekerja profesional yang memiliki kualifikasi yang khusus. Jadi dia punya kelebihan atau dia punya keahlian lebih dibandingkan sama orang lain. Terus dia juga menghasilkan uang di situ. Nah, itu makanya disebut dengan wanita karir. Nah, langkah-langkah menentukan karir apa saja? Coba. Menentukan tujuan masa depan. Disesuaikan dengan minat dan bakat. Oke, kemampuan akademik dan ekonomi orang tua. Jadi, sebelum kalian menentukan karir, penting yaitu kalian untuk menentukan tujuan masa depannya dulu. Seperti yang sudah saya sampaikan. Kalian harus punya tujuan hidup dulu. Nggak usah, nggak yang besok kamu mau kemana? Aduh, aku ada tujuan hidup. Aku masih bingung aku mau kemana. Kalian tentukan dulu. Kalau kalian nggak menentukan ini dulu, kalian nggak tahu nih mau kemana arahnya. Yang penting apa untuk mencapainya? Kalian tentukan dulu. Yang penting kamu tahu dulu. Terus kemudian sesuaikan dengan minat bakat kalian. Kalau bisa disesuaikan dengan minat bakat kalian. Sehingga akan sinkron, akan terarah tujuannya. Oh, jadi kalian tuh punya passionnya di situ. Oh, aku sukanya ini kok, kayak gitu. Terus disesuaikan dengan kemampuan akademik dan ekonomi orang tua. Ini apa? Jika kalian nanti kuliah atau bekerja di luar negeri atau ke LPK Jepang atau ikut magang di Jepang, orang tua harus membutuhkan biaya yang lebih, ekonominya harus tinggi. Terus kalau akademik ini nanti jika kalian berkuliah itu saat masuk untuk perguruan tinggi itu kan perlu ada tes-tesnya. Nah, itu perlu nilai-nilai akademik. Makanya itu perlu menentukan itu juga. Next, apa sih perbedaan profesi dan pekerjaan? Apa-apa coba angkat tangan, tunjuk. Oke. Apa profesi? Profesi adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Sedangkan pekerjaan adalah tidak membutuhkan keahlian atau keterampilan khusus, tidak memiliki organisasi yang menaungi. Menaungi. Oke, benar. Jadi profesi itu apa sih? Profesi itu sebuah pekerjaan yang memiliki kebutuhan khusus. Terus pekerjaan adalah kalau pekerjaan itu tidak membutuhkan keahlian atau keterampilan, karena profesi itu biasanya dia ada organisasinya. Seperti kita, ibu-ibu bayangkari. Nah, itu kan ada organisasinya. Terus ada guru-guru, itu ada organisasinya yaitu PGRI. Terus ada juga dokter, itu ada ikatannya juga, ada yaitu IDI. Dokter Ikatan Dokter Indonesia. Ada juga mungkin tentara, dan masih banyak lagi dia yang punya profesi-profesi itu ada kumpulan organisasinya. Sedangkan di pekerjaan itu tidak ada pengelompokan organisasi atau organisasi yang menaunginya. Jadi dia bebas pekerjaan itu. Seperti di perusahaan itu tidak ada organisasi yang menaunginya. Nah itu. Terus dan tidak membutuhkan keterampilan khusus. Jadi misalnya kita tidak ahli-ahli banget atau biasa-biasa saja, nah itu bisa disebut dengan pekerjaan. Tapi kalau kita punya keahlian dan kita sekolah yang tinggi, nah itu biasanya disebut adalah profesi. Itu ya. Ada sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham semuanya perbedaan antara profesi dan pekerjaan? Sudah. Oke. Next ya. Nah, di sini Bu Intan akan memutarkan yaitu salah satu video. Dari video itu kalian cermati dan kalian jawab serta kalian sampaikan apa sih makna dari video itu. Siap?
Siap, tenan? Ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kita SMP, SMA belajar biologi, kimia gitu-gitu. Sebenarnya buat aku misalnya nggak terlalu kepake sih di dalam karir aku. Tapi apa sih yang terjadi pada saat kita mempelajari sebuah hal? Gitu. Kita mau nggak mau kita belajar untuk mendapatkan mengakumulasi pengetahuan dan informasi tadi seperti Andika bilang gitu. Kita belajar mungkin berpikir secara kritis, kita belajar mendapatkan informasi, mengingat, menganalisis, memproses, sampai akhirnya memiliki mungkin opini sendiri. Gitu. Jadi kalau dari aku sebenarnya jurusan atau ilmu atau apapun itu bisa kita lihat sebagai instrumen juga, tanpa harus menjadi goal ataupun harus sama nih sama karirnya gitu. Nah, dari video ini apa yang kalian terima? Apa sih maksudnya mau dia Ayunda ngomong kayak gitu? Coba, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab atau menjelaskan dari maksud video ini? Jenny bisa? Nah, Jenny mau jawab coba. Apa? Pandangan Jenny aja, menurut Jenny itu apa sih? Bahwa pelajaran kayak bahasa Indonesia apa mapel-mapel lainnya itu kalau di dalam karir itu nggak terlalu kepake, dan kalau kita mau mengambil kayak pekerjaan yang sesuai dengan bakat kita itu loh Bu, itu nggak terlalu menentu sama Nggak terlalu berhubungan sama ya karir, sama sama mapelnya. mapel pelajaran gitu. Tapi bukan berarti kalau pelajaran apa mapel-mapel itu tuh nggak penting. Jadi itu juga perlu dipelajari, terus disimak baik-baik untuk bekal kita suatu saat nanti. Karena semua mapel itu pasti suatu saat akan kepake. Oh gitu. Tepuk tangan dan buat Jenny. Betul banget. Jadi apa yang dimaksud sama video ini tadi yaitu adalah semua mapel yang kita pelajari di sekolah itu memang kadang tidak kepake waktu kita meniti karir atau menentukan karir. Tapi mapel-mapel itu dapat kita gunakan nih ketika kita nanti suatu saat setelah kita berkarir untuk misalnya matematika untuk bermain hitung-hitungan. Bahasa Inggris untuk menjalin komunikasi dengan orang luar. Dan bahasa Indonesia untuk kita biasa berkomunikasi, speak up di depan orang banyak. Akhirnya apa? Pede, percaya diri. Tapi kalau kita nggak punya skill, nggak punya kemampuan itu waktu dulu kita nggak pelajarinya, kita ngomong di depan orang gini, derdek ya. Pernah nggak ngalamin ngomong kayak gitu? Pernah. Di depan umum pasti kalian tuh ngewel, kayak gitu. Kalau enggak ngomongnya tuh kayak geter gitu. Kayak orang tuh gitu. Terus nervous, iya betul namanya nervous gitu. Karena kita nggak terbiasa speak up. Nah, di sini tadi adalah karirnya Maudi itu kan bernyanyi. Sedangkan mungkin mapelnya tuh nggak ada hubungannya sama karir. Kecuali mungkin seni ya. Seni kan ada mapelnya. Tapi kalau matematika, IPA kayak gitu kan nggak ada. Tapi dalam bahasa Indonesia itu sangat berguna karena dia bisa speak up. Ngomongnya bisa lancar di depan umum. Pinter ngomong sama orang luar pakai bahasa Inggris, dia lancar, bagus karena dia mengikuti pembelajaran dengan baik waktu dulu di sekolah. Itu ada beberapa mapel itu yang sangat berguna ketika kita berkarir. Itu ya, bisa dipahami? Bisa. Lanjut ya. Nah, ini adalah contoh profesi. Coba simak baik-baik. Ada selain ini yang tahu contoh profesi ini? Guru selain guru. Selain dokter, selain pelaut, masinis, polisi, pilot, tentara, ada lagi yang tahu? Contohnya apa aja? Hah? Pemadam kebakaran, ada lagi? Apa? Arsitek, betul. Ada lagi? Contoh profesi lain? Hah? Apa? Perawat. Oke. Perawat, bidan. Nah, itu bagus. Bener banget. Jadi ada beberapa banyak banget profesi selain ini. Ini hanya sebagian contoh saja. Nah, itu. Ini akan berkaitan dengan tugas yang nanti Bu Intan akan berikan, yaitu apa? Nah, ini adalah lembar kerja kelompok yang perlu kalian kerjakan, yaitu kalian akan saya bentuk menjadi 8 kelompok. Karena misalnya ini 8 kelompok berapa ya? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Oh, jadi 7. Ada 7 kelompok. Yang 1, 2, yang meja baris pertama menghadap ke meja ke baris kedua, yang ketiga menghadap meja ke baris keempat. Nah, kerjakan kelompoknya, saya bagikan untuk lembar kerjanya. Yuk, mulai. 1, 2, 3, menghadap ke temannya. Yang itu masnya yang berdua ya. Ya. Ini dikerjakan. Pilih profesi yang sesuai kalian ketahui atau pilih salah satu profesi yang ada di contohnya itu. Saya kasih waktunya 5 menit ya. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu. Kelompok 1. Gak hafal nama temennya ya. Ya, mau milih apa? Yuk, sampai jam 12.10 ya. Apa? Mau milih profesi apa? Ayo. Banyak nih profesinya. Selain yang ada di depan nggak apa-apa. Apa coba profesi langkahnya? Sudah? Ada yang sudah? Sudah. Sudah? Ya, yang mau presentasi siapa dulu? Siapa? Oke, sini. Ayo. Ayo Mas, maju.
Cepet ayo, Ren. Yo, sini. Sambil didengarkan hasil presentasi temennya. Siapa tahu belum tahu nih profesi apa sus sama tugas-tugasnya itu apa. Nah, yuk sambil didengarkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggota saya Al-Hilal, absen 1, saya Rizky Nurjan, absen 30, dan Itu dikenalin aja. Saya Reddy, absen 29. Saya Noremna Sitik, absen 27. di sini saya akan membacakan pilihan dari kelompok kami, salah satu profesi yaitu polisi. Langkah yang dilakukan untuk mencapai profesi tersebut, yang pertama niat, yang kedua mempersiapkan fisik, yang kedua mempersiapkan berkas, yang kedua harus menjaga kesehatan dan mengecek kesehatan. Tugas dari profesi tersebut, yang pertama menjaga keamanan, dan yang kedua mengatur lalu lintas. Oke. Sudah itu cukup? Cukup. Tepuk tangan buat kelompok 1. Tadi apa profesinya yang disampaikan? Polisi. Tugasnya apa tadi polisi? Menangkap maling katanya. Menjaga keamanan. Oke, terima kasih. Kamu mau pilih kelompok berapa buat presentasi yang kedua? Oke, ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pilih kelompok mana? Ya, Kelompok 7 boleh. kelompok 7 boleh. Ayo kelompok 7. Sini kelompok 7 yo. Gak apa-apa, berdua berani, tak temenin sini yo. Yuk. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Pira. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Irfan, absen 10. Saya Dani, absen 7. Pilihan salah satu profesi yang ada di contoh adalah polisi. Langkah yang dilakukan untuk mencapai profesi tersebut adalah usaha, niat, berdoa, berlatih. Profesi apa yang dipilih? Polisi. Polisi. Jelaskan tugas dari profesi tersebut: mengamankan lalu lintas, mengayomi masyarakat, menangkap narkoba. Oh, mengamankan apa tadi? Mengatur lalu lintas, terus menangkap apa yang narkoba itu? Narkoba. Ini apa ini? Mengayomi masyarakat, mengamankan lalu lintas, menangkap narkoba. Oke, tepuk tangan buat kelompok 7. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selain polisi ada yang memilih profesi yang lain? Ya, sini. Ayo kelompoknya Jenny, kelompok nomor 3. Jenny apa? Guru, oke. Sini dijelaskan di depan. Apa sih profesinya guru? Bu Intan juga mau tahu nih, apa sih menurut kalian guru itu? Yuk, satu kali lagi ini aja ya. Nanti yang lainnya di-keep buat minggu depan. Disimpan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan lembar kerja kelompok kami. Salah satu profesi yang kelompok kami ambil adalah
guru. Tugas dari profesi guru tersebut adalah mengajar para siswa-siswi. Beliau bukan hanya mengajari tentang mata pelajaran saja, tapi ia juga mengajari tentang bagaimana sikap sopan santun, mengajari tata krama, dan lain-lain. Oke. Langkah yang dilakukan untuk mencapai profesi tersebut adalah niat, belajar dengan giat, mempunyai rasa semangat dalam menggapai cita-cita. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Bila kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Tadi apa profesi yang dibawakan sama kelompok 3? Guru. Apa sih tugasnya guru? Oke. Karena lagi azan, kita diam dulu ya. Oke. Mohon perhatian bagi anak-anak laki-laki supaya segera menuju musola. Demikian juga anak perempuan yang tidak berhalangan supaya segera menuju musola untuk melaksanakan sholat zuhur. Ayo masuk yang sebelah utara. Sudah ya, kita lanjutkan ya. Kelas 9, segera. Sudah, pengumumannya sudah selesai. Oke, ini adalah jenis sekolah lanjutan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang profesi apa sih yang ada di sekeliling kita yang kalian ketahui. Tadi hanya contohnya dan masih banyak berbagai. Nah, sekarang adalah sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan itu ada apa saja sih? Ada SMA, ada SMK, MA, MAK. Oke, SMA itu apa sih? Sekolah menengah atas pendidikan formal, yaitu selama 3 tahun. Ya, ada di kelas 10, 11, 12. Terus di SMA itu mengutamakan banyak teori. Terus ada peminatannya juga sama seperti SMK, tapi hanya ada 3, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Dan di SMA itu dipersiapkan untuk jenjang pendidikan lebih lanjut nih, untuk kuliah. Nah itu. Dan yang terakhir yaitu adalah lulusan SMA memiliki peluang masuk kerja itu lebih sedikit dibandingkan di SMK. Itu. Jadi kalian perlu ketahui bahwa
di SMA ini benar-benar disiapkan untuk kalian untuk ke berikutnya, yaitu ke PTS atau PTN atau akademik atau diploma sarjana, yang jelas dia harus kuliah, itu dipersiapkannya untuk kuliah atau jenjang berikutnya. Tuh. Sedangkan MA, apa sih MA? Madrasah Aliyah yang memiliki kesetaraan dengan SMA yang dikelola oleh Kementerian Agama. Dia sama nih, setara dengan SMA, kurikulumnya sama. Cuma bedanya kalau di SMA itu porsi agamanya itu lebih sedikit, sedangkan di MA porsi agamanya itu lebih banyak. Malah ada peminatannya itu malah ada yang ada ilmu agamanya juga, ada pengetahuan atau PAI itu ada lebih agamanya. Terus untuk SMK, apa sih SMK? Jenjang menengah yang berfokus pada keterampilan dan keahlian. Terus sekolah lanjutan yang memiliki berbagai jurusan, mengutamakan praktek kerja sesuai dengan kompetensi yang dipilih. Nah, ini berbagai jurusan nih. Apa sih jurusan di SMK yang kalian ketahui? Tata boga, otomotif, apalagi? Seni, kecantikan, komputer, itu yang cocok apa? Apa? Tekstil. Ada lagi? Tata busana. Dan masih banyak lagi, ada analis kesehatan, TKJ, dan masih banyak lagi ya untuk jurusannya. Tuh. Nah, nih seperti ini. Lulusan SMK memiliki banyak otomotif, tata boga, komputer, tata busana, perkantoran, seni. Nah, biayanya relatif lebih besar dibandingkan di SMA karena biasanya ada alat atau bahan yang harus dipersiapkan secara mandiri. Sekolah tidak menyediakan, makanya perlu beli sendiri. Makanya itu perlu uang tambahan, ada uang tambahnya. Tapi ada yang dipersiapkan sama pihak sekolah, jadi kalian tinggal menggunakan fasilitasnya. Tidak semua SMK mengeluarkan uang ya. Terus banyak juga prakteknya, misalnya waktu PKL kita membutuhkan kos-kosan, tempat tinggal, makan, minum, transport. Nah, itu juga transportasi juga benar. Nah, itu juga perlu biaya tambahan. Terus peluang kerjanya lebih banyak. Jadi di SMK ini peluang kerjanya lebih banyak. Next ya. Nah, apa sih SMK sama Madrasah Aliyah, bedanya apa? Madrasah Aliyah kejuruan sama SMK itu bedanya apa? Kalau di MAK atau Madrasah Aliyah kejuruan, dia itu dikelola sama Kementerian Agama. Itu sama seperti MA dan SMA tadi, bedanya sama-sama sih, formal juga, teori juga, cuma bedanya dikelola sama Kementerian Agama. Di MAK itu juga sama, dikelola oleh Kementerian Agama. Pendidikan jurusannya juga sama seperti di SMK. Gitu. Next ya. Nah, ini. Di depan sini kalian sudah ketahui nih, ini apa sih? Pohon karir atau pohon harapan, my dream, mimpi saya, harapan saya itu apa sih? Nah, yang perlu kalian ketahui, kalian tadi sudah saya bagi sticky note kan? Nah, sticky note itu tulislah harapan kalian, cita-cita kalian, mimpi kalian, dan kalau sudah selesai ditempelkan ke sini. Sudah? Ada yang kurang? Nggak nempel nih, saya kasih lagi. Kasih temannya sebelahnya sana, Mbak. Itu belakang. Mimpinya apa sih? Oh, lagi. Udah. Nah, yuk. Oh, belum. Ayo. Mana? Sudah? Belum, Is? Gak nempel ya, Is? Nih. Kasih, Le. Siapa namanya? Nih. Sudah, ayo ditempelkan. Ya, yang sudah langsung ditempelkan. Yuk. Ya.
Ya, yang sudah ditempelkan. Apa ini ya? Amin. Mimpinya besar-besar nih, tinggi-tinggi. Harus semangat belajarnya biar bisa meraih mimpi. Nah, wah mimpinya bagus banget nih. Oke, good. Bagus, sudah tahu nih. Tujuannya tuh mau kemana sudah paham nih, ayo. Bagus. Tempel. Mau di mana terserah. Mau yang paling tinggi, menandakan bahwa mimpinya tinggi. Oke, bagus. Good. Oke. Ada yang jatuh. Ya, oke. Oke. Nah. Oke, sudah semua ya? Ya, kita lanjutkan. Sudah? Oke. Dari sini saya melihat bahwa kalian sudah mempunyai tujuan. Sudah mengetahui mimpinya. Nah, nih. Kita akan bermain game terlebih dahulu. Gamesnya adalah dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, langsung 7 ya. Oke, ini adalah gamesnya. Oke, siapa yang mau maju lebih dahulu? Kelompok 1? Ya, pilih salah satu saja, yuk. Cepat pilih. Siapa perwakilan? Kelompok 2, siapa? 3, ayo. Setiap kelompok maju satu-satu, yuk. Yuk, pilih. Kamu mau pilih nomor berapa? Ayo, pilih dulu. Pilih satu. Diklik, diklik. Apa, Bu? Enggak bingung, Bu. Nah, tuh. Pilih. Awas, jangan ngetupin. Temennya nggak bisa baca, Leh. Nah, kamu nggak geser. Nah, ya, betul. Bagus. Ya, lanjut. Selamat, semoga kamu sukses nanti. Mimpinya tercapai. Apa ini? Hah? Ya, betul. Sudah bisa kembali. Yo. Apa? Ya, ore, bagus. Sudah paham berarti tadi materinya. Nah, pernyataan apa nih? Ya, sudah mendengarkan tadi dengan baik. Nggak bisa, Bu. Saya kira beda anjir. Kita kira ada. Ya, betul. Mau pilih mana? Masih ada 3. Yeay. Masih ada 1. Siapa yang mau sukarelawan? Yo, maju sini. Cek. Berapa yo? 300 ribu ya. Pembersadaan ya. Sekolahnya dia di SMA 300 hari. Tadi ngantuk kayaknya ini. Nggak apa-apa. Oke, jadi tadi yang salah nomor berapa? 8. Yang benar berapa sih? Hah? Berapa? 3 tahun. Ya. Oh ya, oke. Saya tahu kalau kamu tahu sekolahnya itu cuma 3 tahun ya, Le ya. Oke, tepuk tangan buat kelas 9C dong. Nah, oke. Jadi semua jawabannya kalian sudah memahaminya karena materi atau games ini adalah salah satu contoh atau dari salah satu pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi sudah terkemas di dalam situ. Oke. Lanjut. Sebelum saya mengakhirinya ada lembar yang harus kalian isi. Saya mau melihat nih, apa kalian memahami sih tadi? Seberapa paham sih kalian? Nah, tolong dilanturkan ya. Alhamdulillah kalau sangat paham. Wintan sangat senang sekali kalau kalian sangat paham. Satu lagi ya. Udah.
Oke, diisi lembarnya. Sudah selesai, langsung dikumpulkan. Dicermati, dipahami kata-katanya. Jangan lupa dikasih nama dan tanda tangan. Jadi saya mau lihat nih tanda tangannya tuh kayak gimana sih karakternya. Tanggal 10. Dijadikan satu, dikumpulkan ke depan ya. Sudah selesai? Sudah, oke. Kita lanjutkan. Kesimpulan apa sih hari ini? Apa kesimpulannya hari ini? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya siang hari ini? Tidak ada? Aduh, kayaknya pada ngantuk nih. Siapa yang mau menyampaikan? Nih, Aurel mau nyampein kesimpulan pada siang hari ini? Boleh? Berani? Berani ngomong nggak? Nggak. Jenny aja. Kayaknya Jenny mau menyampaikan nih. Wajah-wajahnya. Kesimpulan pada siang hari ini adalah kita menjadi tahu bahwa kalau ada berbagai banyak pilihan lanjutan sekolah seperti SMA, MA, SMK, dan MAK. Dan kalau udah dijelasin gini kayak jadinya itu nggak bingung mau sekolah kemana Oh gitu loh. gitu, bagus. Jadi sekarang kamu udah nggak bingung lagi kan mau sekolahnya kemana? Iya. Sudah paham. Ada yang sama nggak sama pernyataannya Jenny? Atau semua ada yang beda? Sama. Jadi kesimpulannya yaitu adalah kalian tuh jadi tahu nih, paham bahwa setelah SMP itu banyak banget sekolah lanjutannya. Ada SMA, SMK, dan apa yang perlu kalian persiapkan tuh kalian sudah tahu nih. Oh, minatku ke sini, oh bakatku di sini. Kalian sudah tahu SMK tuh aku mau ngambil jurusan apa, sudah memahaminya. Betul apa betul? Betul. Oke. Jadi setelah kita mempelajari ini, jadi kalian sudah bisa merencanakan sejari dini, dari sekarang harus bagaimana saya. Itu ya anak-anakku? Oke, siap. Jadi materi hari ini sudah selesai, cukup, dan kalian sudah memahaminya. Saya sudah sangat berbahagia, kalian sudah tahu nih langkah awalnya tuh mau kemana, mengambil jurusannya apa. Untuk minggu depan kita akan Bu Intan akan memberikan materi tentang profesi apa aja sih dan tugasnya itu ngapain saja sih. Tadi sudah ada sepil-sepil sedikit dari tugas kelompok yang kalian kerjakan. Tapi di minggu depan nanti akan saya perjelas lagi. Oh, profesi itu ternyata banyak banget. Apa aja sih, banyak banget. Langkahnya tuh bagaimana? Nah, itu nanti akan saya jelaskan di minggu depan. Jadi untuk siang hari ini cukup sekian saja. Perjumpaan kita. Ada pantun lagi nih. Ada pantunnya. Dari Semarang ke Balikpapan. Naik kereta membawa dipan. Dari sekarang buat persiapan agar indah di masa depan. Nah, itu. Jadi kita buat persiapan di masa depan supaya masa depan kalian cerah. Semoga mimpi-mimpi yang sudah kalian taruh di pohon harapan ini tercapai semuanya. Nih. Oke, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, ketuanya tadi Mas tolong kita berdoa dulu sebelum kita berpisah. Siap, baik. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila selama Bu Intan memberikan materi, memberikan pelayanan kepada kalian ini masih ada kekurangannya, masih ada salah-salah kata, kadang masih belibet. Nah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan.